tapi dihukumi haid wanitanya asal darah sesuai ketentuannya. Adanya pendapat sahabi serta laki juga terdapat dalam bab nifas ini. Masa suci antara haid dan nifasnya tidaklah terdapat dasar waktunya. Bisa juga tidak ada masa suci seperti yang haid hingga lahirnya bayi. Nifas keluar pas 60 hari, bersih sedetik lalu keluar lagi, atau keluar kurang 60 hari keluar lagi usai 60 hari. Maka sebelum bersih itu nifasnya, setelah bersih itulah darah haidnya. Darah keluar lebih 60 hari, maka nifasnya hanya 60 hari. Selebihnya itu sucilah hukumnya, sesuai adat suci yang sebelumnya. Ini di antara banyaknya pendapat, semoga menjadi pilihan yang tepat. Orang hadas kecil 4 diharamkan sholat tawaf menyentuh membawa Quran. Sedang hadas besar 2 ditambahkan diam dalam masjid dan membaca Quran. Kecuali baca dengan niat zikir, maka boleh baca Quran sampai akhir. Tambah 5 bagi yang haid serta nifas, puasa dan bersesuci dari hadas juga masuk dan berjalan di masjidnya. Jika takut darah netes ke lantainya, kumpul dengan suami dan juga talak. Haram bagi suami jatuhkan talak, semuanya tetap harus dijauhi. Walau darah bersih tapi belum mandi, kecuali puasa, wudu dan talak serta masuk masjid. Jika hanya lewat sunnah tidak memotong kuku rambutnya, jika belum bersuci hadas besarnya. Kuku dan rambutnya yang sudah terlepas tak usah dimandikan, dalilnya jelas. Usai mandi dari haid serta nifasnya, sunnah beri wewangian di farjinya. Jika datang haid masuk waktunya sholat, yang cukup dibuat sholat dengan singkat, maka wanita wajib qada sholatnya setelah bersih dan suci dari haidnya. Wajib sholat bila halangan berakhir, jika masih ada waktu untuk takbir. Juga wajib qada sholat sebelumnya, jika memang bisa dijamak sholatnya. Mustahadah disebut daimul hadas, wajib sholat boleh jima walau deras. Sebelum berwudu basuhlah farjinya, sumbat dengan kapas bagian dalamnya. Jika masih merembes maka balutlah dan pakai celana dalam perketatlah. Jangan sumbat bila sedang berpuasa atau pada dirinya timbul bahaya. Niat supaya boleh sholat yang fardu, 1 wudu untuk 1 sholat fardu. Darah bersih saat dia sedang sholat, batal wudunya, wajib ulangi sholat. Kecuali tahu bersihnya sesaat yang tak mencukupi untuk wudu dan sholat. Dari basuh kemaluan hingga sholat harus segera dan tidak boleh lambat. Kecuali untuk sempurnanya sholat seperti qabliyah dan mencari kiblat. Darah yang melebihi maksimal haidnya atau nifasnya istirahat namanya.
dipercaya, bisa pula dengan membuang adatnya, dan juga bisa dengan yang sebaliknya, ambil mana yang terdapat maslahatnya, bukan pemula tak bisa bedakannya, kembali pada haid suci terakhirnya, kecuali ada haid serta sucinya, berubah serta beraturan bentuknya, dianggap berubah serta beraturan, minimal telah 2 kali terulang. Jika adatnya berulang beraturan haid serta sucinya sesuai urutan, jika lupa adat haidnya yang terakhir, haidnya disamakan adat yang terkecil, mandi tiap usai adat yang berikutnya, atau tiap lewat urutan adatnya, antara mandi yang awal dan terakhir, berlaku mutahayyirah tanpa pikir. Jika wanita melupakan adatnya, maka itu ada 3 rinciannya. Pertama, lupa jumlah, ingat waktunya. Kedua, lupa waktu, ingat jumlahnya. 3, lupa keseluruhan adatnya, baik itu jumlah maupun waktunya. Untuk yang pertama juga yang kedua, yang dipastikan haid, maka haid hukumnya yang pasti suci, berlaku hukum suci mutahayyirah. Jika tak diyakini, sedang yang lupa jumlah waktu adatnya, mutahayyirah adalah sebutannya. Mereka yang termasuk mutahayyirah berhukum haid selain 4 perkara: belajar dan membacakan adat halal, dan semua ibadah yang butuh niat. Terakhir, masuk masjid itu beribadah yang harus dilaksanakan di dalamnya selain 4 di atas tertapkan, termasuk berhubungan dengan pasangan. Suaminya tetap wajib menafkahi walaupun istrinya haram digauli. Puasa Ramadan sebulan baginya, dan tidak sayang 16 harinya. Menambah puasa 36 hari sebagai qadha yang 16 hari mutahayyirah. Wajib sholat fardunya tanpa ada sehari waktu liburnya. Di dalam setiap sebulan sekali, dia wajib qadha sholat 2 hari. Dia tidak sah menjadi imam sholat, dan tidak boleh menjamak takdim sholat. Mutahayyirah terjadi dikarenakan tidak mencatat haid di setiap bulan. Mustahadah, nifas, ada yang bedakan, dan ada pula yang tak bisa bedakan. Yang tak bedakan terbagi 2, ada yang pemula dan ada yang bukan. Syarat tamyiz bagi mustahadah nifas, darah kuat tak lewat maksimal nifas. Apabila darah bisa dibedakan pertama kali nifas ataupun bukan, maka darah kuat nifas semuanya, sedang yang lemah istihadah semua, kecuali lemah sebelum kuatnya yang sampai 15 hari lamanya, maka itu dihukumi nifas juga, mengikuti hukum darah yang kuatnya. Pemula yang tidak bisa membedakan, maka nifasnya itu hanya sebentar. Antara yang tak bisa membedakannya, samakan dengan nifas yang terakhirnya. Bagi semua yang tak bisa bedakan, setelah nifas itu suci hukumnya, sesuai dengan ketentuan sucinya, berlaku kepada mustahadah haidnya. Inilah syair tentang darah wanita, semoga bermanfaat untuk semua. Amin amin amin, Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Lahumul Fatihah.
Ummul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita saged bermuajah kembali untuk maos sareng-sareng kitab Uyunul Masail Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin berkaitan dengan berhenti yang kurang dari 15 hari. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mungkin ingin ditanyakan, monggo. Betul-betul. Baik, kalau tidak ada, saya akan sedikit mengulang apa yang kemarin kalau sampaikan berkaitan dengan hukum darah yang keluar tapi berhentinya masih kurang dari 15 hari. Oke. Di buku sampean halaman berapa kemarin? 23 ya. 22, pemisah yang kurang dari 15. Mbak yang belakang, papan tulisnya bisa terlihat ya, papan tulisnya bisa. Kalau nanti saya nulis bisa dilihat? Saya insya Allah. Karena kitab yang kita gunakan ini memang sudah berbahasa Indonesia, sudah lebih mudah untuk dibaca. Karena dari beberapa kitab ini bukan hanya terjemahan dari satu kitab boten, tapi rujukannya banyak sekali. Memang sudah berbahasa Indonesia, tapi terkadang sama tidak cukup membacanya saja. Kalau tidak saya ilustrasikan, saya contohkan, saya jelaskan, biasanya justru menimbulkan pemahaman yang lain. Ya, makanya harus belajar. Inilah kenapa belajar niku ya kudu ada yang menyampaikan, tidak bisa otodidak. Jadi kalau sampean merasa yang belakang tidak terlihat tulisannya nggih rodok maju ngoten nggih. Nggih, masalah paham napa mbotene niku mengke itu Allah yang memberikannya nggih. Pemahaman itu Allah sendiri yang memberikannya, tapi sampean ikhtiar untuk kemudian bisa memahaminya niku ya itu yang harus sampean lakukan. Oke. Saya ulangi yang kemarin dulu nggih. Kalau saya tidak pakai mic di belakang dengar nggih? Hah? Coba ya, dicoba ya. Oke. Kemarin kan kalau kita membicarakan masalah haid, itu yang kita bicarakan pertama adalah minimal dan maksimal. Pirang boten yang belakang? Pirang nggih? Hah? Dengar? Dengar ya. Nah, kalau kita membicarakan tentang haid, itu membicarakan tentang waktu atau masa. Jadi haid itu darah keluar bisa dihukumi haid asalkan memenuhi waktunya. Yang pertama kemarin usia dan sebagainya ya. Sekarang adalah berkaitan dengan minimalnya, bahwa haid itu paling enggak dia adalah 24 jam. Paling sedikitnya 24 jam. Entah itu terjadi secara terus menerus, jadi satu hari langsung 24 jam, atau 24 jam ini terjadi di dalam masa 15 hari. Jadi 24 terjadi selama 15 hari hitungannya. Jadi sebentar tapi 15 hari. Nah itu boleh juga dan dihukumi haid. Semuanya dihukumi haid. Nah kalau maksimal haid itu adalah 15 hari. Maksimalnya haid 15 hari. Minimalnya menggunakan jam, maksimalnya menggunakan hari. Dan tidak boleh kemudian sampean kalikan. Misalkan lawang 15 hari itu dikalikan jam kan sekian jam. Berarti itu nanti
bisa lah rotok mundur gitu kalau ngitung jam. Nah, boten saged. Jadi sudah dibatasi dengan hari, minimalnya 24 jam, maksimalnya 15 hari. Nah, itu haid. Nah, kemudian untuk bisa menghukumkan bahwa darah itu haid, kalau bagi pemula, orang yang baru pertama kali haid, itu untuk menghukumkan haid yang pertama berkaitan dengan usia. Berkaitan dengan usia. Usianya berapa, sudah memenuhi atau belum. Yang kedua ya berkaitan dengan waktunya, sudah memenuhi waktu ini atau belum. Tapi untuk jenengan semuanya yang mungkin sudah bukan pemula, sudah pernah haid sebelumnya, maka untuk menentukan haidnya lagi adalah masa berhenti. Masa berhentinya atau masa sucinya. Berhenti atau sucinya ini harus memenuhi syarat. Minimalnya adalah berapa? 15 hari. Ini paling sedikitnya 15 hari. Jadi kalau mengalami haid untuk haid berikutnya harus dipisah suci 15 hari. Berhentinya harus 15 hari minimalnya. Maksimalnya tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Mau berapapun boleh masa suci itu. Oke. Kalau haid ada batasannya, minimal maksimal ada batasannya. Tapi kalau suci atau masa berhenti ini tidak ada batasannya. Bisa 15, bahkan 16, 17 atau bahkan sampai setahun, 2 tahun, 10 tahun itu juga tidak masalah. Oke. Nah, sekarang yang kita bahas adalah karena minimalnya 15, paling titik 15, maka bagaimana kalau darahnya itu keluar berhentinya tidak sampai 15 hari. Jadi sucinya masih kurang 15 hari. Kemarin kita sudah membahas ada dua kemarin. Nanti sebenarnya ini ada 3. Nanti yang hari ini kita bahas yang ketiga. Nah, saya ulangi dulu yang 2 kemarin, yang bagian A dan bagian B. Yang bagian A sekali lagi nih. Jadi ngeten. Orang haid itu keluar darah pertama, kemudian berhenti, keluar darah kedua. Yang sedang kita bicarakan bagaimana menghukumi keluar darah kedua yang berhentinya ini belum sampai 15 atau kurang dari 15. Jadi belum sampai 15, sedangkan syarat berhenti, syarat suci itu harus 15. Nah, ini kurang 15. Maka bagaimana menghukumi keluar darahnya? Nah, ini yang dipilah. Ada beberapa pemilahan. Pemilahan yang pertama, kalau keluar darah, kemudian berhenti, kemudian keluar darah lagi, ini semuanya mulai dari pertama keluar sampai keluar kedua ini semuanya 15 hari atau di dalam masa 15 hari atau kurang 15 hari. Jadi tidak boleh lebih, kurang 15 hari atau pas 15 hari. Sama dengan kurang 15 atau pas 15 hari, maka semuanya dihukumi haid. Jadi keluar darahnya dihukumi haid, keluar darah pertama haid. Berhentinya dihukumi haid, keluar darah kedua juga dihukumi haid. Semuanya dihukumi haid termasuk masa berhentinya. Contohnya bagaimana? Misalkan ini keluar darah pertama 7 hari, berhentinya 5 hari, keluar lagi 1 hari. 7 tambah 5 12 tambah 1 13. Ini masih 13 hari. Karena 13 ini kurang dari 15 atau masuk di dalam masa 15, maka ini semuanya dihukumi haid. 1 hari haid, 5 hari haid, 7 hari juga haid. Semuanya haid. Dihukumi haid. Itu nggih. Meskipun di dalam berhenti ini ada qaul shahbi dan qaul laqti. Kemarin sudah saya jelaskan nggih, qaul shahbi dan qaul laqti. Kalau qaul laqti itu menghukuminya ini boleh dihukumi suci gitu ya. Nah, yang sekarang kita bahas kita menggunakan qaul shahbi mawon nggih, karena memang qaul shahbi yang lebih muktamad.
Yang kita bahas kalau sabi untuk menyamakan pemahaman dulu. Karena nanti kalau sampean kalau ingin menggunakan kolakti secara pribadi monggo gitu. Jadi sementara untuk bersama-sama kita menggunakan kolsobi biar mudah nanti kalau saya menjelaskan berikutnya biar lebih mudah gitu ya. Jadi kita menggunakan kolsobi dulu gitu. Itu ngaten. Jadi semuanya dihukumi head. Itu yang pertama. Terus yang bagian B. Yang bagian B bagaimana? Yang bagian B ini adalah kalau misalkan keluar darah pertama ditambah berhenti ditambah keluar darah kedua itu sudah lebih dari 15. Sudah lebih dari 15. Sudah lebih dari 15. Jadi ini sudah lebih dari 15 semuanya. Dari sini semuanya lebih 15. Dan kemudian bukan hanya lebih, tapi keluar darah kedua itu sebagiannya itu 15. Sebagiannya masuk di dalam masa 15 di sini. Jadi kalau ngitung 15 hari sejak pertama ini sampai kemudian keluar darah kedua, ini ada keluar darah yang sebagiannya masuk hitungan 15. Nah, maksudnya pripun? Maksudnya ngeten, misalnya saya contohkan saja. Keluar darahnya itu 7 hari. Kemudian berhentinya 7 hari. Keluar darah lagi 7 hari. 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, ini jumlahnya itu sudah lebih dari 15. Jumlah semuanya. Kalau yang ini tadi jumlahnya masih kurang 15. Kalau ini jumlahnya semua lebih 15. Dan kemudian keluar darah keduanya itu sebagiannya masih masuk hitungan 15 dari yang pertama. Jadi ini 7 ditambah 7 kan 14 G. Nah, untuk genepi 15 itu harus ada keluar darah ini yang masuk ke sini. Nah, jadi maknanya keluar darah ini, keluar darah kedua ini di hari ke-15, kemudian hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18 sampai ke hari 21. Jadi keluar darah di hari ke-14, 15, 16 ini kan bersambung sejak pertama. Maka ketika seperti ini semuanya dihukumi istihadah, termasuk keluar darah pertama. Itu hukumnya istihadah. Nah, hukumnya istihadah niki pripun? Ini nanti dikembalikan kepada 7 mustahadah yang akan dijelaskan di bab mengke, bab mustahadah. Jadi meskipun keluar darahnya 7, kemudian berhentinya 7, keluar lagi misalkan 7 gitu nggih. Terus ini semuanya dihukumi istihadah. Ini bukan berarti bahwa keluar darah pertama ini juga istihadah begitu ya, tidak berarti demikian. Juga tidak berarti bahwa 7 hari ini haid, juga tidak demikian. Maka bagaimana? Harus dikembalikan ke bab mustahadah. Ada riwayatnya, harus ada sebelum-sebelumnya, harus ada sebab-musababnya untuk kemudian bisa dihukumkan mustahadah. Nah, hukum mustahadah yang bagaimana nanti ada bab pemilihannya. Cukup sekarang jenengan tahu bahwa ini semuanya istihadah. Jadi tidak bisa, nggih, mboten saged kalau tadi misalkan ada yang begini. Saya buatkan contoh demikian, terus kemudian begini. 7 hari ini dihukumi haid, 7 hari ini kemudian juga dihukumi haid, sisanya 1 hari ini dihukumi haid. Nah, kemudian 6 hari dihukumi suci. Kenapa 1 hari dihukumi haid? Karena 7 ditambah 7 kan 14. Ditambah 1 hari lah kan minimal haid kan 15. Sehingga dia menghukuminya yang 1 hari ini dihukumi haid. Sisanya dihukumi suci. Tidak bisa. Mboten saged ngoten. Ataupun sebaliknya. Sebaliknya niku ngeten. Keluar darah 7 hari, berhenti 7 hari, keluar darah 7 hari. Nah, kemudian dia menghukuminya demikian.
Yang 7 hari pertama dihukumi haid, 7 hari berikutnya dia menghukuminya suci, dan 7 hari berikutnya ini ya dihukumi suci. Karena itu ditambah 7 kan 14 nih yang ini. Nah, belum mencapai masa suci kan gitu. Akhirnya dia menghukuminya suci, juga tidak bisa begitu sebaliknya. Jadi kalau ini malah dihukumi haid kabeh, terus ini ada sisanya karena menggenapkan 15, maksimal haid adalah 15. Kemudian kalau ini sebaliknya juga tidak diperbolehkan. Betul-betul. Apa? Kenapa kok begitu? Karena ada darah yang bersambung di hari ke-15. Jadi makna mustahadah, orang yang mengalami istihadah, makna mustahadah adalah darah yang keluar di hari ke-15 bersambung. 14, 15, 16 itu bersambung, atau 15, 16 bersambung. Jadi 15 lebih. Keluar darah lebih dari 15 hari itu hukumnya mustahadah. Maka sama dengan kasus-kasus ini, karena darahnya berkelanjutan di hari ke-15, 16 berkelanjutan, inilah yang kemudian yang menjadikan sebab bahwa hukum darah yang terputus-putus ini dihukumi istihadah. Gitu ya. Itu bagian A dan bagian B. Ini yang A semuanya 15 hukumi haid, sedangkan B kebalikannya, semuanya justru dihukumi istihadah. Nah, jadi istihadah itu bisa jadi Mbak 7 hari yang ini, yang awal ini bisa jadi tuh haidnya cuma 1 hari. Sisanya yang 6 hari sampai keluar darah berikutnya ini, sisanya itu istihadah. Kalau ini terjadi di bulan Ramadan, jenengan otomatis nyaure kan banyak gitu. Yang 7 hari ini kan kadang nggak puasa, nyaur posone juga menjadi lebih banyak gitu. Jadi lantas bagaimana menghukuminya, ya tadi nanti akan dikembalikan ke bab mustahadah ada 7. Jadi nanti sudah ada babnya sendiri. Sementara jangan tahu bahwa tidak bisa dihukumi seperti ini, juga tidak bisa dihukumi seperti ini. Nah, sementara jenengan tahu itu saja bahwa semuanya dihukumi istihadah. Kecuali kalau misalkan saat ini jenengan punya kasus ini. Nah, nanti Japri mawon saya jelaskan secara pribadi maksudnya. Nah, kalau kita masuk bab mustahadah banyak. Oke, bagian A sama B ini yang kemarin saya ulang sedikit. Ada yang ditanyakan? Boten ya, ini hitungannya. Sekarang kita mempelajari bagian yang C, halaman 25 sampai 31. Sampean baca dulu ya sebelum saya jelaskan. Silakan halaman 25 sampai 31. Kalau ada yang pakai buku yang warnanya hijau, halamannya ada yang di buku hijau juga masih ada halaman 28 sampai halaman 33. Kalau yang buku hijau, buku yang pokoknya warnanya hijau. Kalau yang biru halaman 23. Silakan dibaca dulu.
Sudah cukup memahamkan? Lanjutkan yang bagian C, Mbak G. Yang bagian A dan B sudah. Sekarang yang bagian C itu nanti terbagi menjadi dua. Nah, C1 dan C2. Yang bagian C ini adalah yang tidak ada di bagian A ataupun B. Jadi kasusnya demikian. C1. Keluar darah pertama, ditambah berhenti, kemudian keluar darah lagi, darah kedua. Ini semuanya jumlahnya sudah melebihi atau sama dengan 15. Sudah melebihi 15. Di mana keluar darah ditambah berhenti, ini juga lebih 15 atau sama dengan 15. Kemudian berhenti ditambah keluar darah kedua itu kurang 15. Ya, pengatas bingung. Keluar darah pertama, kalau dijumlahkan semuanya, semuanya ini lebih 15 hari. Kalau dijumlahkan. Nah, kalau dipilah, keluar darah pertama ditambah berhentinya itu sudah lebih 15. Keluar darah kedua ditambah berhenti kurang dari 15. Yang kita bahas adalah keluar darah keduanya. Intine keluar darah kedua niki intine nggih niki sudah di luar masa 15. Jadi sudah lebih dari 15 kan. Pokoknya mboten kados yang B tadi. Kalau B tadi kan sebagiannya masih hitungan 15 sejak pertama. Tapi kalau yang C ini sudah di luar masa 15 sejak pertama kali. Maka hukumnya bagaimana? Hukumnya keluar darah dihukumi haid, berhentinya dihukumi suci, keluar darah kedua dihukumi suci. Fasad namanya, kalau namanya darah fasad hukumnya suci atau istihadah. Contohnya, contohnya keluar darah pertama, kemudian berhenti, keluar darah kedua. Contoh keluar darah pertama misalnya
8 hari. Kemudian berhentinya 9 hari. Keluar darah kedua 2 hari. 8 tambah 9 pinten? 17 ditambah 2 19. Ini sudah melebihi 15 ya. Nah, sekarang keluar darah pertama ditambah berhenti. 8 ditambah 9 berapa? 17 juga. Melebihi 15. Kalau 9 ditambah 2? 11. Ya. Jadi darah yang kedua ini sudah di luar 15 sejak pertama. 8 tambah 9 sudah 17. Berarti keluar darah kedua ini sudah melebihi 15 hari yang pertama. Maka ketika seperti ini, keluar darah yang pertama hukumnya haid, berhenti 9 hari hukumnya suci, kemudian keluar darah lagi niki hukumnya fasad, darahnya fasad hukumnya suci. Nama darahnya fasad, darah kotor, tapi hukumnya suci. Jadi untuk niki genepi masa suci, belum genep sih, tapi niki hukumnya suci. Kenapa? Karena ya tidak ada darah yang bersambung dengan masa 15 hari pertama. Jadi darah keluar, darah kedua ini sudah di luar 15, jadi tidak bisa dikatakan mustahadah. Sedangkan yang dimaksud mustahadah adalah darah yang keluar di 15 hari secara terus menerus. Nah ini kalau ini kan tidak ada darah di darah keduanya ini sudah tidak bersambung dengan darah pertama, pembuatan nyambung sudah di luar 15, maka otomatis berhentinya dihukumi suci, keluar darah kedua dihukumi fasad atau suci tadi istihadah. Ini yang C1. Sekarang yang C2 pripun? Kalau C2 itu keluar darah pertama, kemudian berhenti, kemudian keluar darah kedua. Ini juga sama, lebih dari 15 hari. Lebih 15 hari. Kemudian keluar darah pertama ditambah berhenti, ini juga lebih 15 hari atau sama dengan berhenti ditambah keluar darah kedua, ini juga lebih atau sama dengan 15 hari lebih. Jadi lebih dari 15 hari, maka tidak sama dengan tapi lebih, semuanya lebih 15. Kalau yang ini tadi kan kurang, yang C1 kan kurang. Kalau C2 itu berhenti ditambah darah kedua itu sudah lebih dari 15 hari. Contohnya hukumnya ini, hukumnya haid, ini suci, ini dipilah dari dua, ada suci, ada haid. Kok begitu? Ya, kita lihat contohnya saja dulu. Misalkan keluar darah pertama 8 hari, berhentinya juga sama 9 hari. Misalkan kita contoh yang ini. Tapi kemudian keluar darah berikutnya ini katakanlah 8 hari. 8 hari, 9 hari, 8 hari. 8 ditambah 9 17. 9 ditambah 8 17 juga ya. Nah, maka niki dihukumi haid. 9 hari dihukumi suci. Karena nanti keluar darah keduanya ini sudah di luar 15, maka dihukumi suci. Nah, 8 hari bagaimana? Ini dipilah menjadi 2. Yang 6 hari itu dihukumi suci. Kenapa 6 hari dihukumi suci? Itu untuk menyempurnakan masa suci. Jadi sucinya ini kan masih 9. Maka gen genep 15, karena minimal suci itu 15. Biar ben genep 15 itu 6 hari tambah 6 hari. 9 tambah 6 berapa? 15 ya, maka itu suci. Nah, sisanya berapa? Berapa? 2 ya, sisanya 2. Nah, sisa 2 hari itu kemudian dihukumi haid kedua. Sisanya baru dihukumi haid. Gitu. Itu contoh yang C2. Bisa dipahami? Bisa membedakan antara C1 dan C2? Insya Allah bisa ya. Kalau C1 itu sudah jelas DN tenturai, Mbak. Ketika sampai memasukkan keluar darah kedua ini ya, ketika dia dijumlahkan ben genep 15 seperti tadi contoh yang tadi itu tidak ada turai, maka semuanya dihukumi suci. Tapi kalau C2 ini ada sisanya.
Maka yang pas digenepi ini suci dihukumi haid, maka sisanya dihukumi haid yang genep suci, genepi 15 hari dihukumi suci, sisanya dihukumi haid kedua. Itu yang J2. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Boten? Oke, kalau boten saya uji coba semuanya soal coba. Kita cross check pemahaman jenengan. Nah, misalkan begini. Keluar darah pertama berhenti, keluar darah kedua. Keluar darah pertama misalkan 7 hari. Kemudian berhentinya 9 hari. Keluar darah ini 3 hari. 7 hari dihukumin apa? 7 hari dihukumi haid, 9 hari dihukumi apa? Suci. 3 hari dihukumi apa? Puasa. Darahnya hukumnya apa? Suci. Oke, paham. Keluar darah lagi. Contohkan. Keluar darah 6 hari. Kemudian berhenti 10 hari. Keluar darah lagi 10 hari. Bagaimana hukumnya? 6 hari? Nah, 10 hari? Suci. 10 hari? Oke, 5 hari suci, 5 hari haid. Paham berarti? Oke, kita lanjutkan. Keluar darah yang pertama berhenti, keluar darah kedua. Nah, keluar darah pertama misalkan di sini 7 hari, kemudian berhentinya 8 hari, keluar darah lagi 2 hari. 7 hari dihukumin apa? Haid. 8 dihukumin apa? Suci. 2 hari dihukumin apa? Puasa, betul? 7 ditambah 8 berapa? 15. Keluar darah kedua tambah 2 berapa? 17. Hukumnya suci nopo haid? Suci, haid, suci, haid. Niki nopo? Apa isi hatuh kabeh? Perhatikan ya. Ini berhentinya 7 ditambah 8 15. Keluar darah kedua itu di luar 15 atau masih 15 dari yang pertama? Di luar 15. Jadi kuncinya adalah keluar darah kedua. Sekali lagi, yang kita bahas di dalam bab terputus-putusnya darah atau suci yang kurang dari 15 adalah bagaimana menghukumi darah kedua. Maka yang kita lihat, darah kedua ini masih di dalam rangkaian 15 hari atau enggak? Kalau enggak, sudah di luar 15, maka keluar darah kedua hukumnya adalah suci. Nah, berhentinya sudah boleh suci, ini haid, ini fasa. Betul. Seperti ini. Jadi haid, suci, kemudian ini adalah suci. Gitu ya. Oke, paham ya ini? Oke, sekarang lagi coba kita uji pemahaman jenengan mulai dari permasalahan A, B sampai kemudian yang C tadi. Oke. Keluar darah pertama 5 hari, berhentinya 15 hari. Keluar darah kedua 2 hari. 5 hari hukumin apa? Haid. 15 hari hukumin apa? Suci. 2 hari hukumin apa? Yakin? Oke? Pun pas niki? Pas. Berhentinya sudah memenuhi syarat 15 hari, maka secara otomatis keluar darah berikutnya pasti haid. Jadi
niki jenengan wis nggak usah mikir, wong pokoknya suci ini sudah memenuhi syarat, berarti ya sudah. Darah keluar lagi berarti hukumnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Keluar darah pertama 7 hari, kemudian baru berhenti 5 hari, darahnya keluar lagi 2 hari. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya? Haid semua? 7 tambah 5 berapa? Tambah 2? Iya, masih 14 hari. Berarti hukumnya adalah haid semua. Hukumnya haid semua. Oke, lanjut. Keluar darah, berhenti keluar darah. Keluar darah pertama 5 hari, kemudian berhentinya 8 hari, keluar lagi 4 hari. Bagaimana ini? Bagaimana 5 hari hukumnya? 8 hari hukumnya? Suci. 4 hari hukumnya? Istihadah, fasad, istihadah semua atau haid semua? Istihadah semua? Atau yang ini? Istihadah semua. 5 ditambah 8 berapa? 13. Masih 13. Berarti keluar darah kedua masuk di dalam 15 hari ya sebagian ya. Yang 2 hari masuk di atas. Jadi karena sebagian yang masih masuk masa 15 dan enek turai loro, berarti semuanya dihukumi istihadah. Tidak bisa dihukumi haid semua. Kenapa? Karena sudah melebihi 15 hari. Oke. Berikutnya. Keluar darah yang pertama 8 hari, kemudian berhentinya 9 hari. Keluar darah lagi 7 hari. 8 hari nopo? 9 hari nopo? 7 hari nopo? 7 hari fasad? 6 harinya fasad? Atau bagaimana? Hah? 6 fasad terus? 1 hari haid. Nah, kita coba 8 tambah 9 17. Sudah di luar 15. Keluar darah kedua sudah di luar 15. Nah, kita hitung sekarang 9 sama 7 16. Ternyata juga lebih. Oleh karenanya menyempurnakan masa suci 9 kurangi piro? 6. Untuk minimal suci 15, 9 kurangi 6. Maka 6 ini hukumnya fasad atau suci. Sisanya 1 hari dihukumi haid kedua. Oke, paham tuh? Paham ya, Punat? Oke, silakan ada yang ditanyakan, monggo. Sekarang saya jelaskan berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi masalah ini. Kapan kita mandi dan kapan kemudian kita tidak mandi. Nah, itu yang belum ada di pembahasan ini, tapi saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ingat, kasus yang pertama ini, misalkan di sini ya, 5 hari haid, berarti otomatis ketika darah berhenti sampai wajib mandi, wajib sholat, baru kemudian ini berhenti, otomatis hukumnya suci. Ketika keluar lagi berarti sudah pasti sampean menghukuminya haid, wong sampean sudah menghitung, wah suciku wis genep 15 ini, gitu kan? Maka ketika keluar darah lagi hukumnya sudah pasti haid, berarti mboten sholat juga mboten puasa. Kalau yang ini bagaimana? Nah, ketika keluar darah yang pertama 7 hari, sama menghukumnya pasti haid. Kemudian berhenti nih 5 hari. Nah, ketika berhenti berarti ya sampean ya wajib mandi, sholat, puasa. Nah, kalau keluar darah lagi di
hari yang pertama ini berarti sama menghitung. Aku head kae 7 hari, suciku baru 5 hari. 7 ditambah 5 baru 12. Nah, keluar darahku masih di dalam masa 15, masih di hari ke-13. Berarti otomatis ini juga dihukumi head, sama menghukuminya head. Oh, ternyata keluarnya 2 hari, berarti masih sampai 14 hari. Oh, ternyata semuanya hukumnya adalah head. Oh, berarti poso kunde iki sing kadung poso 5 dina wajibnya nyaur 14 hari. Nah, kalau yang bagian ini, nah, bagian ini saya tak hapus dulu. Ini tadi jadinya hukumnya apa? Istihadz semua ya. Ini hukumnya semuanya menjadi istihadz. Nah, bagaimana sholat dan puasanya? Keluar darah 5 hari, sampean ini wajib berhenti karena keluar darah ya berarti nggak sholat ya nggak puasa, wajib menghentikan semua aktivitas ibadah. Kemudian berhenti 8 hari ya sama wajib mandi. Ketika di hari ke-6 darahnya berhenti tuh, wajib mandi, wajib sholat, wajib puasa dan sebagainya. Sampai kemudian darah keluar lagi. Nah, darah keluar lagi ini berarti di hari keberapa Mbak kalau menghitung hari pertama? Hari ke-14, 5, 8 kan 13. Hari ke-14 sampean keluar darah. Maka ketika seperti ini terjadi, sampean berarti ya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kenapa? Karena masih di hari ke-14. Jadi dihukumkan sebagaimana ini. Kalaupun sampean, dong sampean, prosongko sampean, dong sampean kuat banget bahwa darahku ini bancar. Ini mesti nanti lebih lah dari 14, 15 mesti lebih nih nanti 16. Iki mestinya hukumnya istihadz. Mestinya hukumnya istihadz. Nah, itu betul sakit. Jadi mengkira-kirakan bedek bahwa darahnya itu nanti akan keluar sampai sekian hari tidak boleh. Jadi ketika sampean menyadari darah itu keluar dan masih di hari ke-14, maka niku sampean juga tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Gitu ya. Jadi hukumnya sementara ini dihukumi head. Sampai kemudian sama ngenteni, waduh hari 15 tambah bancar tambah oke gitu ya. Maka itu ya tetap sampean menghukuminya masih head. Nah, bablas sampai ke hari ke-16 dan 17. Wes sama di sini mandi, sholat, ya wes puasa seperti biasa. Aduh tenang toh, aku istihadz kabeh dari yang pertama karena bersambung ini di hari 15-16 bersambung. Aduh iki piye iki perinciane gitu. Tapi sementara ketika mengalami di bulan ini nggih, ya kudu tetap ngenteni sampai hari ke-15. Mungkin nek kebrojolan sampai ke-16 lah ini baru kemudian hitung maneh. Gitu ya. Carane suci, carane seperti itu. Bagaimana menyikapi bersih dan tidaknya. Nah, yang ini juga sama. Samanya piye ngeten. Nah, karena ini tadi ada pemilahan, 6 dihukumi suci, kemudian yang ini 1 hari dihukumi puasa. Ini begini menyangkutnya. 8 hari kan head ya. 8 hari head. Maka ketika head ini ya sudah sama enggak sholat juga puasa. Ketika berhenti itu sama berarti ya suci, mandi dan sebagainya sampai kemudian hari ke-9. Loh, hari ke-9 kok keluar darah lagi sama ini. Loh, suciku lo masih 9, urung 15. Ini berarti bukan head ini kan gitu. Sucinya masih 9. Nah, ini apa hukumnya lah? Hitung. 8 ditambah 9 berapa? 17. Oh, ini sudah 17. Keluar darahku sudah di hari ke-18. Oh, sudah melewati masa 15 sejak pertama. Oh, berarti berhentiku dek ini benar suci. Saiki tugasku adalah menyempurnakan masa suci. Genepi masa suci. Nah, nanti kalau sucinya sudah genep 6 hari wes suci terus, istihadz sampai sholat, ada sisa 1 hari lah, ini berarti head yang kedua. Kenapa? Karena sucinya wes genep 15 hari, jadi menggenapkan 15 hari. Itu ya. Oke, bisa dipahami? Terkait bagaimana menyikapi suci dan tidaknya.
Saged nggih? Ya, ada yang ditanyakan? Boten? Boten, alhamdulillah. Minggu depan insya Allah saya buatkan soal, sampean kemudian merinci seperti ini, nggih. Seperti apa, sejauh mana pemahaman sampean berkaitan dengan pemisah yang kurang dari 15 hari. Boten ya? Nanti ya ada alternatifnya, saya bisa minta tolong pengurus untuk dikopikan atau jenengan bawa alat tulis nggih. Nanti kalau saya nggak sempat ngetik ya berarti saya tuliskan di papan tulis, jenengan tulis ulang di buku tulis. Ngoten nggih. Jadi disiapkan kertasnya. Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, ada yang tanyakan apapun boleh. Oh iya, terkait istihadah yang ini. Yang ini ya, jenengan yang harus sholat meskipun darah keluar, jadi ini tetap harus sholat meskipun darah keluar karena hukumnya suci. Itu maka setiap kali mau sholat, ya, sholatnya orang yang daimul hadas, baik istihadah ataupun keputihan, itu wudunya harus sudah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh sampean wudunya sebelum masuk waktu sholat. Arepe sholat maghrib, sampean bersihkan dulu di waktu asar akhir. Baik, engko lek ora cepet-cepet mesti nggak nuntut, misalkan begitu engko aku selak iki misalkan begitu ya. Jadi sampean sebelum maghrib masuk maghrib itu sampean sudah bersuci, sudah wudu, kemudian ngenteni masuk manjinge maghrib. Niku mboten pareng. Jadi orang yang daimul hadas dia harus wudunya harus sudah masuk waktu sholat. Jadi lek ajine sholat maghrib berarti dia bersucinya di waktu maghrib. Yo mulai dari dibersihkan farjinya, kemudian disumbat dengan kapas dalam ya. Jadi orang kok cantol tok mboten, tapi kok sempit nih jenenge disumpet ya disumpet, benar-benar disumpet. Kemudian menggunakan pembalut yang bersih sama celana dalam yang ketat. Jadi betul longgar celana dalamnya yang ketat untuk nopo akan jagani lekne misalkan ternyata masih merembes, masih darah yang jenengan sumbat dengan kapas masih merembes, itu masuknya ke pembalut dan yang ketat itu tadi ya. Terus lekne ndak ketat, celana dalamnya ndak ketat, itu mesti mesle Pak. Tinggi sholat itu wis obah kabeh. Nah gitu ya. Nah jadi harus diketati. Nah bagi jenengan yang misalkan disumpeti dengan kapas sampai dalam niku terasa sakit, maka ya ndak harus sampai ke dalam. Ya pokoknya ya disumpet ngoten terus kemudian dengan pembalut gitu. Nah terus maksudnya ke dalamnya orang kok luwebone sampai hilang mari ngono ndak kayak disipo ya. Boten Mbak ya. Pokoknya ya dilebetne sing kemudian bisa diambil gitu loh. Oh mungkin juga ada lagi bagaimana kalau ditaleni mau misalnya ditaleni damel apa benang gitu. Jadi dia sudah menyiapkan banyak kapas ditaleni benang kok itu ditarik benang ya Allah enggak usah. Berapa sakitnya gitu ya. Jadi sekiranya tidak merembes. Jadi sumpetan ini sekiranya buatan merembes. Nah, ini harus begitu. Kenapa? Karena kalau merembes berarti dianggap sholat sampean membawa najis gitu ya. Membawa najis. Jadi memang butuh disumpel gitu. Nah, jadi disumpel. Kecuali untuk biasanya ya yang terasa sakit ya berarti ya wis nggak usah teman-teman kok sisanya gitu. Bahkan kalau misalnya sudah sampean sumbat lagi, sudah disumbat terus kok masih merembes, niku ya juga sudah maklum dijadikan rukshoh ya. Betul apa-apa kalau memang sangat deras dan kemudian sampean sumbat terus panggah merembes ya, tidak masalah, tidak apa-apa. Pokoknya sama sudah ikhtiar begitu. Nah kalau kemudian deh orang yang istihadah, yang daimul hadas itu diperbolehkan menanti hal-hal yang berkaitan dengan maslahatnya sholat jamaah. Jenengan ngenteni jamaah bareng, jenengan qobalian boleh ataupun mencari kiblat juga boleh. Jadi sama dalam perjalanan jauh, kemudian sama saya bingung iki kulone ngendi, saya tekok-tekok uang gitu ya. Dan itu juga nggak masalah. Jadi bahkan menunggu sampai jamaah itu boleh. Nah, ada yang bertanya bagaimana kalau di dalam masa penantian menunggu itu tadi terasa merembes pripon, ya nggak masalah. Kalau terasa keluar ya kan aslinya nek disumbat kan nggak mungkin terasa keluar. Tapi kalau kemudian aduh ini gerterane kok merembes iki gitu ya.
nggak masalah karena memang sama sudah ikhtiar dan darahnya keluarnya deras. Ngaten ya. Itu berkaitan dengan penyumbatan. Tapi niki tidak bisa jenengan lakukan ketika jenengan puasa. Orang istihadah kan boleh puasa. Puasa Senin Kamis ya boleh, sama puasa Daud ya boleh. Boleh puasa dan sah. Akan tetapi ketika puasa tidak perlu disumbat. Waktu sholat maksudnya. Jadi nopo sholat subuh, zuhur, kalih ngasar, boten perlu disumbat. Kenapa? Karena itu nanti justru akan membatalkan puasa, karena memasukkan sesuatu ke dalam tubuh niku membatalkan puasa. Jadi ya wis dijarne niku lek poso, lek boten poso ya tetap diperlakukan. Ngoten nggih? Ada yang ditanyakan? Apa yang belakang dia? Oh, seleman. Ngomong. Pun nggih? Baik, terima kasih untuk malam hari ini. Silakan kalau mungkin ada yang ditanyakan, Ibu Herman bisa ditanyakan. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin min awwalin muqaddarin ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.